A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Cikarang untuk acara nobar. Ketemu Akri, artis yang tenar. Orang yang hatinya sabar adalah ciri orang yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berbicara tentang sabar. Sabar ini mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Seringkali kita menemukan hal ini dalam kehidupan. Ketika ada orang lain memanggil kita dengan sebutan yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka kesabaran itu sudah diuji. Atau saudara kita memanggil kita dengan sebutan yang di luar dari biasanya, kita juga diuji. Kesabaran kita diuji. Atau seorang guru ketika anak didik tidak takzim, tidak menghormati kepadanya, maka kesabaran itu sedang diuji. Pun juga begitu ketika seorang ayah, seorang ibu sedang mendidik anaknya, seorang guru sedang mendidik murid-muridnya, dan mereka tidak seperti apa yang kita inginkan, kita perintahkan, maka disitulah kesabaran sedang diuji. Jadi sabar ini sesuatu yang mudah diungkapkan, tapi tak mudah untuk direalisasikan. Tapi ingat bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Meskipun sulit dilakukan, tapi kalau kita yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, maka jalan keluarnya sangatlah mudah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah dengan pertama sabar, kedua dengan salat. Dan Allah mendeklarasikan wujudnya, dirinya, bahwa ia bersama orang-orang yang sabar. Dan ini cukuplah buat kita yang ingin selalu dekat dengan Allah, bersabar dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun, sebagaimana yang sudah Allah takdirkan. Karena orang sabar itu adalah orang yang ketika musibah datang, dia reaksinya benar-benar tenang. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, di akhir hadisnya, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika di awal musibah. Misalkan tiba-tiba kita lagi kerja di PHK. Kalau kita tiba-tiba ngamuk, nendang meja, lempar komputer, mukul TV, ini pertanda dia gak sabar. Meskipun mungkin setelah beberapa hari dia sadar, oh emang udah sabar, udah beberapa hari, ya sudahlah gak apa-apa di PHK, dapat yang baru misalkan. Nah ini gak disebut sabar. Sabarnya itu harusnya di awal, bukan setelah perjalanan. Maka ketika musibah atau misalkan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh hati terjadi, dan kita bersikap tidak sabar, maka itu adalah sesuatu yang menunjukkan kita belum mampu merealisasikan kesabaran. Karena sejatinya ketika musibah datang, misalkan orang tua meninggal, yang kita ucapkan
adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada saudara kita sakit, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak kita sakit, yang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat istirja, pengembalian ini kepada Allah adalah bentuk kesabaran dan bahwa kita paham segala sesuatu itu Allah yang ngatur. Kita hidup nanti balik lagi kepada Allah. Kenapa? Kita ini milik Allah. Orang tua kita milik Allah. Anak kita milik Allah. Murid kita milik Allah. Semuanya Allah atur. Allah atur biar hidup ini lebih bermakna. Lebih berwarna. Kan gak enak hidup sendirian di hutan. Gak ada apa-apa. Cuma sama binatang. Bisa dibayangkan. Jadi Tarzan kita. Tapi alhamdulillah kita hidup di tengah masyarakat. Punya keluarga, punya saudara, punya tetangga. Dan itu menjadi warna dalam kehidupan kita. Karena sejatinya disitulah bentuk pelajaran dari Allah, tarbiyah dari Allah ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang lain. Dan kesabaran ini selalu diuji. Akan teruji ketika banyak orang yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sebagaimana Rasulullah SAW di Mekah, beliau sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, beliau orang yang sabar, sangat sabar menghadapi istri-istrinya, sabar menghadapi kaumnya, luar biasa sabarnya menghadapi keluarganya, sabar, semuanya sabar menghadapi jemaahnya yang sudah tidak asing. Beberapa kali saya ungkapkan bagaimana ketika beliau pergi ke Taif, pengen ngajak kepada kebenaran kaum Taif. Kalau Rasul gak sabar, ketika malaikat penjaga gunung itu nawarin, ya Rasul, kalau engkau mau aku timpahin di gunung sama mereka, masyarakat Taif. Tapi apa jawaban Rasul? Enggak, jangan. Mudah-mudahan keturunan mereka nanti bisa mendapatkan hidayah. Ini kalau nggak sabar nggak bisa. Oleh karenanya kalimat sabar ini mudah, teman-teman. Mudah. Kayak misalkan kita lagi ngingetin anak kita atau anak didik kita, sing sabar. Kalau kitanya sendiri menunjukkan tidak sabar ketika kita ngasih tahu ke anak, ini namanya bukan mengajarkan kesabaran, justru sebaliknya. Karena kalau misalkan kita mengajarkan kesabaran ke anak didik, ke anak sendiri, maka kita harus tenang, kalem, santai. Nikmati saja. Oh, dia belum paham. Sekali lagi, emang gak mudah. Sabar ini gak mudah. Saya sendiri sudah menjadi seorang ayah. Ngerasain bagaimana ngingetin anak yang alhamdulillah sudah Allah karuniai 3. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ya semuanya ada episodenya. Ada episode senang, ada episode sabar, ada episode alhamdulillah bahagia dan sebagainya. Dan itu menjadi sebuah menu atau warna dalam kehidupan. Dan memang begitulah. Karena kalau misalkan hidup ini tenang saja, sebagaimana peribahasa dari tetangga negeri ya, the smooth sea will never give a good sailor. Laut yang tenang tidak akan menghadirkan seorang pelaut yang ulung. Kalau hidup kita ini lurus, tenang, damai, gak akan terlahir seorang manusia yang brilian, yang teruji kesabarannya, yang mantap dalam bersikap. Nah, Rasulullah teruji bagaimana hidup di Makkah menghadapi kaum yang begitu merongrong, mencaci, memaki, tidak setuju dengan dakwahnya Rasul, dengan hadirnya beliau untuk membumikan Islam. Dan beliau teruji dengan itu. Sehingga kita tahu bagaimana sebuah mutiara
terlahir di negara Mekah, yaitu beliau. Kenapa? Kesabarannya, sikapnya, akhlak beliau lah yang itu membuat kita menjadi merindukan beliau, rindu dan senang ketika mengingat baginda Rasulullah SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita berharap selalu, apalagi ini bulan Sa'ban, bulan yang Rasulullah itu lebih banyak berpuasanya dibanding bulan-bulan lain selain Ramadan. Dan menjelang bentar lagi kita bulan Ramadan, kita berharap semoga Allah berikan kita kesabaran dalam taat kepadanya, sabar dalam beribadah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menuntut ilmu, dan sabar dalam menghadapi hal apapun yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan semoga kita juga disampaikan dengan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan, yang sebentar lagi, 1 bulan lagi akan kita jumpai. Barakallahu fikum, kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.